Smile, Sweet, Chista, Statistik, Surprise, Study, IASTIDE! Perkenalkan, nama saya Faiza Sana Putri, NIM saya 2010112020. Halo, saya Leningrum, NIM saya 201011200052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 201011200057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fatila dengan NIM 201011200016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Intan Tiwi dengan nomor NIM 201011200054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Atarim dengan NIM 20101112000022. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam tindakan kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Menurut Halderde dan James Hankerke, cybercrime dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet atau telepon genggam. Selanjutnya, sejarah singkat cybercrime. Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack, di mana seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet pada tahun 1994. Akibat dari perbuatannya, ia ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi untuk slide selanjutnya, yaitu kejahatan komputer mencangkup berbagai potensi kegiatan ilegal dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan device secara langsung menjadi target. Yang kedua, kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau device, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device. Selanjutnya ada contoh kejahatan di mana target utamanya adalah jaringan komputer atau device, yaitu ada malware atau malicious software atau kode. Kedua ada denial of service atau DOS attacks. Ketiga ada komputer virus. Pada slide selanjutnya ada contoh kejahatan yang menjadikan jaringan komputer atau device sebagai alat. Yang pertama ada cyberstalking atau pencurian dunia maya. Digunakan untuk menghina atau melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Yang kedua ada penipuan dan pencurian identitas. Menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor untuk kepentingan pribadinya, dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Yang ketiga ada phishing scam, suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang keempat ada perang informasi atau information warfare, yaitu perang informasi dapat melibatkan pengumpulan informasi taktis, jaminan bahwa informasi sendiri adalah sah, penyebaran propaganda atau disinformasi untuk menurunkan moral musuh dan masyarakat,
merusak kualitas yang menentang kekuatan informasi, dan penolakan peluang pengumpulan informasi untuk menentang kekuatan. Di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana cybercrime. Yang pertama ada faktor politik. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha, maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cybercrime, maka diperlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus bagi cybercrime. Dengan perangkat hukum ini, aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cybercrime. Yang kedua ada faktor ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk melakukan promosi, di mana jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Yang ketiga ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek kemajuan teknologi informasi, yang kedua ada aspek sumber daya manusia, serta yang ketiga ada aspek komunitas baru. Hacking, langkah-langkah yang digunakan sebelum melakukan proses hacking. Yang pertama, footprinting, proses mencari informasi tentang korban sebanyak-banyaknya, dilakukan dengan data-data di internet, koran, dan lain-lain. Yang kedua, scanning, proses lanjutan dengan menganalisa servis yang dijalankan di internet, dilakukan dengan ping and map, dan lain-lain. Yang ketiga, enumeration, proses lanjutan dengan mencoba koneksi ke mesin target. Yang keempat, gaining access, percobaan pengambil alihan ke target berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Kelima, escalating privilege, meningkatkan hak akses jika telah berhasil masuk ke dalam sistem. Keenam, covering track, proses menutupi jejak dengan menghapus segala macam log agar tidak terlacak. Ketujuh, denial of service, setelah segala macam cara gagal dilakukan, biasanya dilakukan serangan terakhir, yaitu membanjiri target dengan data sehingga mesin tidak dapat berfungsi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Beberapa metode hacking untuk mendapatkan hak akses ke dalam sistem komputer yang dimiliki oleh targetnya, sehingga menyebabkan kehilangan data-data bahkan sampai kerusakan pada software dan juga hardware yang terdapat dalam komputer. Ada beberapa metode-metode hacking yang digunakan, antara lain yaitu denial of service attack, adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket sampah. Hasil dari serangan ini adalah terhentinya layanan server dikarenakan bandwidth penuh. Dan yang kedua, defacing. Jenis serangan ini adalah dengan mengganti halaman dengan suatu situs atau dengan mengganti isi baik sebagian atau keseluruhan dengan halaman buatan si penyusup. Dan yang ketiga ada spoofing. Serangan ini dilakukan dengan cara pengalihan alamat IP dari suatu situs ke alamat yang dikehendaki oleh si penyusup. Biasanya dialihkan ke situs porno. Model serangan ini biasanya dilakukan pada situs-situs pemerintah atau institusi lainnya sebagai bentuk protes. Dan yang keempat ada database exploit, pencurian database suatu situs e-commerce sehingga mendapatkan banyak nomor kartu kredit dengan cuma-cuma. Dan yang kelima ada pembuatan situs palsu. Modus ini dilakukan dengan membuat situs e-commerce palsu sehingga pada saat terjadi transaksi fiktif, nomor kartu dan validasi dari pemilik asli bisa didapatkan dengan mudah. Dan yang keenam menggunakan keylogger. Cara ini biasa terjadi di warnet atau pada layanan internet umum lainnya dengan cara menanamkan program logger pada PC sasaran, sehingga bila mana terjadi transaksi online, nomor kartu dan kata sandi akan tercatat secara otomatis pada masing-masing PC. Dan yang ketujuh ada root compromise. Metode ini merupakan metode teknis penyusupan tertinggi dibandingkan metode lainnya karena menuntut pengetahuan, kesabaran, dan juga profesionalisme yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada perangkat lunak berbahaya. Virus komputer adalah program jahat yang menempel pada program lain atau file data saat dieksekusi. Saat ini banyak serangan dari worm, yaitu program komputer jahat independen yang menyalin diri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Worm dapat beroperasi sendiri tanpa menempel pada file program komputer lain.
Yang kedua ada Trojan Horse, yaitu program yang tampaknya jinak tetapi kemudian melakukan sesuatu yang lain daripada yang diharapkan. Trojan Horse sendiri bukanlah virus karena tidak menggandakan diri sendiri, tetapi sering merupakan cara masuk bagi virus atau kode berbahaya lainnya ke dalam sistem komputer. Yang terakhir ada spyware. Beberapa spyware juga bertindak sebagai program berbahaya. Program kecil ini menginstal diri sendiri di komputer secara diam-diam untuk memantau aktivitas pengguna berselancar di web. Next, ada bagaimana melindungi sistem informasi. Sistem informasi tidak akan dapat diandalkan dan aman bahkan dengan alat-alat keamanan terbaik, kecuali jika tahu bagaimana dan di mana untuk menempatkannya. Perlu juga dikembangkan kebijakan keamanan dan rencana untuk menjaga bisnis berjalan jika sistem informasi tidak beroperasi, yaitu dengan cara pertama, kontrol sistem informasi meliputi kontrol manual maupun kontrol otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Yang kedua ada kontrol umum, mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan. Yang ketiga ada file data secara umum, keseluruhan infrastruktur teknologi informasi di organisasi. Yang terakhir ada kontrol aplikasi, dapat diklarifikasikan sebagai kontrol input, kontrol pengolahan, dan kontrol output. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan. Security Police terdiri dari laporan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan. Security Police juga mencangkup ketentuan untuk manajemen identitas yang terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang valid dari sistem dan berbagai kategori pengguna sistem, menentukan sistem atau bagian apa dari sistem, proses dan teknologi yang diperbolehkan diakses oleh setiap pengguna dengan autentikasi pengguna dan melindungi identitas mereka. Sedangkan Acceptable Use Policy atau disingkat AUP mendefinisikan pengguna sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan peralatan komputasi, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Sebuah AUP yang baik mendefinisikan tindakan yang tidak dapat diterima dan dapat diterima oleh setiap pengguna dan menentukan konsekuensi bagi yang melanggar. Itu saja penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sampai habis. Sampai jumpa. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya laras rasa nihil ragu. Biarlah merayu di ruang biru, bias kita jadi